Pak Ruben, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan tadi beberapa informasi yang sudah disampaikan begitu dari IDEA sendiri bahwa memang perlu adanya sosialisasi, kemudian bagaimana peningkatan literasi juga mungkin dari e-commerce, kemudian kepada e-commerce maksud saya, Anda melihat perlu adakah ya tadi revitalisasi ini seiring juga sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat ataupun para pedagang elektronik begitu yang memanfaatkan e-commerce di sana, Pak Ruben? Ya, kalau perlu atau tidak Hmm, sosialisasi memang idealnya untuk semua peraturan ya, ya, tidak hanya peraturan yang akan diterbitkan menyangkut perdagangan di platform elektronik saja, tapi untuk semua peraturan memang kan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi setelah diterbitkan, bahkan sebelum juga pemerintah harus melibatkan para stakeholder yang terlibat dalam yang akan terdampak ya atas peraturan ini. oke. Demikian juga karena yang harus dipertimbangkan perlu waktu yang cukup ya untuk melakukan sosialisasi ini juga karena kan menurut penelitian kami juga subjek yang melakukan transaksi yang menjadi pedagang di platform elektronik ini mencapai lebih dari 20 juta orang ya. Hmm, Berarti kan itu dan hampir semuanya itu UMKM. ya, Berarti kan hampir sekitar 10% dari jumlah penduduk Indonesia ya ya. yang akan terdampak ya kan. Jadi kalau kalau tidak dilakukan sosialisasi dengan baik, khawatir juga nanti pasti akan ada riak ya, Hmm. ada sedikit ya sedikit banyaknya pasti akan menimbulkan komentar atau protes dari para pihak yang terdampak dan jumlahnya juga cukup banyak ya. Oke. Demikian Pak Pras. Ya, tadi dukungan juga sudah disampaikan oleh IDEA begitu melalui Bu Arsyadini begitu. Lantas kalau dari sisi kesiapan, kemudian tantangannya, bottleneck-nya nanti akan ada di mana nih Bu kalau memang nanti e-commerce sebagai pemungut PPh 22 ini? Ya, saya rasa kesiapannya ya. Jadi Hmm, bukan hanya platform e-commerce yang nanti akan menjadi pemungut, namun juga kesiapan dari sisi pemerintah sendiri, baik oke. dari sisi sistem maupun pengawasan, serta bagaimana nanti menanggapi dinamika di lapangan. Pengguna Oke. e-commerce khususnya seller ini perlu dipastikan kesiapannya. Hmm, Serangkaian edukasi sosialisasi tentu jangan dilakukan terburu-buru gitu. Jadi hati-hati dan sangat kolaboratif. Jadi harapannya pemerintah ini menunjukkan kebijaksanaan untuk memberikan waktu persiapan yang cukup untuk semua pihak. Kami yakin semua pasti mendukung, tapi jika tidak hati-hati dan malah nanti akan menimbulkan fraud dan lainnya, itu akan menjadi another problem ya, seperti itu bisa dikatakan. Tapi kami dari platform memang mendukung, tapi bagian pengawasan dan juga sistem source dan lainnya dari pemerintah juga sangat perlu diperhatikan. baik, lantas kebijakan ini nantinya akan memudahkan untuk pedagang online dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti tujuan pemerintah dalam aturan ini atau seperti apa nih ya Anda melihatnya, Bu Arsy? Ya Hmm, sebenarnya kalau misalnya data pasti, terkait jumlah seller, hmm, mungkin kita ini bisa dilihat dari BPS ya. Jadi oke, bagaimana memiliki, data secara umum, tapi kan seller dengan omset 500 juta sampai 4,8 miliar per tahun itu tergolong UMKM usaha kecil gitu, hmm, selama dikenakan PPh final 0,5% sesuai dengan oke. PP 23, aturan baru sedang direncanakan pemerintah kerjasama platform ini. Hmm. Pelaporan ini menjadi mempermudah bagi saya di kategori ini. Nah, dari sisi jumlah kelompok ini lebih kecil dibanding pelaku usaha mikro, namun lebih besar dibandingkan pelaku usaha menengah ke atas. Jadi UMKM yang sedang tumbuh dan membentuk struktur usaha yang lebih serius gitu. Nah, Hmm, seller dengan omset di atas 4,8 miliar per tahun ini juga tergolong menengah ke atas gitu. Jadi kita melihat juga jumlah seller kategori ini lebih sedikit kalau misalnya yang sudah lagi actual berjalan ya. oke. Jadi meski jumlah seller di atas 500 juta per tahun ini relatif lebih kecil dibandingin total UMKM yang jutaan seller tersebut, ini kontributor terpenting dalam ekosistem e-commerce karena kebijakan pajak yang menyasar mereka itu perlu dirancang pendekatan yang proporsional dan bertahap. Jadi agar tidak Hmm, menghambat pertumbuhan bisnis digital yang berkembang kan. Karena
bagaimanapun UMKM ini kan lagi menjadi penopang ekonomi bisa dibilang Iya, seperti iya. itu ya sejak pandemi ya. Jadi kita harus hati-hati dan menggunakan Iya. tiring-tiring proporsional dan bertahap Hmm. tadi gitu. Itu dia, memang harus berhati-hati, kemudian bagaimana komunikasi yang terjalin juga cukup optimal ya, antara sosialisasi, kemudian edukasi dan literasi sendiri dari mungkin pengguna e-commerce-nya sendiri, kemudian mereka yang memanfaatkan jasa atau pada saat penjualan mereka juga di e-commerce. Pak Ruben, sedikit saja begitu terkait Ya. dengan belit baru ini, terkait dengan pemungutan pajak yang akan dilakukan oleh pengelola e-commerce, ini apakah akan akhirnya memaksimalkan penerimaan pajak negara dari e-commerce tidak ke depannya? Iya, kalau dilihat kan memang pemerintah melihat selama ini bahwa terutama jumlah pajak yang dipungut dari transaksi yang terjadi di platform e-commerce ini Iya. masih relatif rendah ya. Hmm. Jadi yang disasar memang berusaha melakukan menggali potensi yang lebih besar lagi ya. Jadi kalau dilihat dari rencana pemerintah yang yang berencana untuk mengenakan PPh pasal 22 untuk pedagang yang dengan omset 500 hingga 4,8 yang saat ini sudah dikenakan mekanisme PPh final dengan 0,5%, yang kami duga adalah mungkin adanya, kalau dengan mekanisme PPh 22, PPh yang dibayarkan kan menjadi tidak final. Pelaku usaha ini harus menghitung kembali di akhir tahun berapa sebetulnya profit yang diperoleh, untuk kemudian di pajak yang terutang berapa dikurangi dengan PPh pasal 22 yang telah dipungut sepanjang tahun. Dia akan bergeser ya dari mekanisme pemungutan PPh final menjadi non final. Sehingga yang kedua juga tarifnya kemungkinan tarif PPh 22 akan berbeda, tidak lagi 0,5% ya, karena tarif PPh 22 bisa berkisar hingga setinggi sampai 10%. Jadi yang kami duga adalah kemungkinan memang pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan dari terutama dari transaksi yang terjadi dari perdagangan sistem elektronik ini dengan meningkatkan tarifnya, dan juga dengan meningkatkan penerimaan karena tidak lagi terkena rezim pemajakan secara final, sehingga pajaknya dikenakan atas real laba yang dihasilkan oleh pelaku usaha di platform e-commerce. Oke. Demikian, Pak Pras. Baik, baik. Berarti kita akan tinggal tunggu saja begitu. Semoga ada Ya. solusi ataupun paling tidak win-win solution lah kalau memang pada saat ini diterapkan, everybody happy lah begitu ya, dari si pemerintah, pelaku usaha e-commerce sendiri begitu ya, Bu Arsy ya. Baik, sayang sekali waktu terbatas. Pak Ruben, Bu Arsy, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Ruben, Bu Arsy. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Arsy. Ya. Dan Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.